Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kiriman dari sahabat Excellent yang telah mengirimkannya melalui WA kami. Masih membahas soal yang berkaitan dengan materi cara menentukan nilai dari suatu limit fungsi aljabar. Kita langsung saja bahas untuk soal yang pertama. Tentukan nilai untuk limit X menuju 3 untuk fungsi akar X dikurang akar 3 per X yang dikurangkan dengan 3. Oke, kita coba selesaikan. Masih ingat ya bahwa ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai dari suatu limit fungsi aljabar. Yang pertama, kalian bisa menggunakan cara faktor. Yang kedua, bisa substitusi langsung. Atau yang ketiga, dengan menggunakan metode mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Nah, perhatikan dulu bentuk limitnya. Di sini, kalau kita gunakan cara substitusi langsung gitu ya, dengan langsung memasukkan nilai X-nya. Oke, ini kan akan jadi akar X, berarti akar 3 gitu ya. Nah, untuk penyebutnya, kalau kita langsung masukkan nilai X sama dengan 3, berarti kan ini akan menjadi 3 dikurang 3, ya kan? 3 dikurang 3 itu kan hasilnya adalah 0. Nah, bilangan kalau kita bagi 0, itu hasilnya adalah tak terhingga atau tak terdefinisi. Padahal untuk limit X menuju 3 untuk fungsi ini nilainya ada. Jadi, otomatis kita tidak bisa menggunakan metode substitusi langsung. Apalagi yang kedua ya, menggunakan cara faktor. Karena bentuk akar X dikurang akar 3 ini akan sulit untuk kita faktorkan. Jadi cara paling gampang, karena di sini pada pembilangnya berbentuk akar, jadi kalian bisa gunakan metode yang ketiga, yaitu dengan mengalihkannya dengan sekawannya. Jadi tidak harus di penyebutnya berbentuk akar gitu ya. Walaupun pembilangnya juga dalam bentuk akar atau berbentuk akar, kalian masih bisa menggunakan metode mengalihkan dengan sekawan atau bentuk sekawannya. Oke, kita langsung selesaikan supaya kalian lebih paham. Kita tuliskan dulu ya. Saya tuliskan dulu di sini limit X menuju 3. Nah, kalian tuliskan fungsinya itu adalah akar X. Kita kurangkan dengan akar 3. Kemudian kita bagi dengan X yang dikurangkan dengan 3. Nah, kita kalikan dengan, lihat ya, bentuk akarnya adalah akar X dikurang akar 3. Jadi, tentu kita tuliskan di sini akar X menjadi, karena dia negatif, berarti positif ya. Positif akar 3. Di bawahnya juga sama, yaitu akar X ditambahkan dengan akar 3. Nah, kalaupun kita kalikan dengan akar X tambah akar 3 per akar X tambah akar 3, itu tidak akan merubah nilai dari fungsi yang diketahui tadi. Karena akar X tambah akar 3 dibagi akar X tambah akar 3 itu kan kalau kita bagikan nilainya 1 gitu ya. 1 kalau dikalikan dengan fungsi ini hasilnya adalah dirinya sendiri. Nah, jadi tidak merubah nilainya. Nah, sekarang kita tinggal selesaikan saja. Kita tuliskan di sini limit X menuju 3. Nah, jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, jadi kita kalikan. Sebelum kita kalikan, kita tulis dulu. Jadi akar X dikurangkan dengan akar 3 akan kita kalikan dengan akar X yang ditambahkan dengan akar 3. Kemudian yang di bawahnya juga sama. X, kita buat kurung ya, X dikurang 3 akan kita kalikan dengan akar X yang ditambahkan dengan akar 3. Nah, sekarang kita tinggal kalikan. Di sini kita tulis dulu, limitnya masih tetap kita ikutkan karena kita belum memasukkan nilai X-nya gitu ya. Jadi limitnya kita tulis lagi. Nah, perhatikan, ini kan bentuknya sama ya. Akar X dikurang akar 3. Ini akar X tambah akar 3, hanya berbeda di tandanya saja. Di sini negatif, di sini positif. Jadi cara paling gampang untuk kalian mengalihkannya adalah tinggal kali akar X, kita kalikan dengan akar X. Akar X dikali akar X, akarnya hilang. Berarti yang tinggal adalah X-nya saja. Karena ini bentuknya sama ya kan, akar X, akar X. Jadi akarnya langsung hilang, kalian ambil isi di dalamnya, yaitu X. Negatif kali positif, hasilnya adalah negatif. Nah, ini juga sama. Akar 3, kita kalikan dengan akar 3. Akarnya hilang, berarti akan sama dengan 3. Nah, pengalihan seperti ini hanya berlaku untuk kalau bentuknya sama, tetapi tandanya berbeda. Tapi kalau tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, tentu cara ini tidak berlaku. Jadi, kalian harus kali satu-satu gitu ya. Oke, gini kita tuliskan per gitu ya, per. Oke, boleh nih saya buatkan kurung seperti ini. Per X yang dikurangkan dengan 3. Nah, oke, kita panjangkan. Nah, kemudian kita kalikan dengan akar X. Jadi, kalian tidak perlu mengalihkan nih untuk penyebutnya. Kenapa? Perhatikan, kan di sini ada X kurang 3. Di atas juga ada X kurang 3. Nah, jadi kalau
dengan tidak mengalihkan penyebutnya akan lebih gampang operasi kita, karena ini bisa langsung kita coret karena ini udah dalam bentuk perkalian gitu ya. Nah, akar X dikurang 3 dibagi akar X akar X ya, bukan akar X dikurang 3 per X dikurang 3 dikali akar X tambah akar 3. Tadi kita udah coret, berarti X kurang 3 kita bagi X kurang 3 itu kan hasilnya adalah 1. Nah, maka kita tuliskan di sini. Maka kita dapatkan bentuk sederhana dari fungsinya. Nah, itu adalah 1 per akar X ya, yang tinggal di sini adalah ditambahkan dengan akar 3. Nah, sekarang kita bisa langsung substitusikan nilai dari X-nya gitu ya. Kita masukkan nilainya 1 ya, 1 per, kita masukkan nih nilai X-nya. X-nya berapa di sini? 3. Berarti akar 3 ditambah akar 3. Oke. Sama juga dengan, oke, kita lanjutkan di sini ya. Sama juga dengan, nah, akar 3 kita tambahkan dengan akar 3. Kan ini kan dia sejenis ya. Jadi akar 3 ditambah akar 3 hasilnya adalah 2 akar 3. Ingat, di sini kalau tidak ada angka artinya 1. Ini juga 1. Jadi yang kalian tambahkan adalah angka di depannya. 1 tambah 1, 2. Berarti 2 akar 3. Nah, karena di sini penyebutnya berada dalam tanda akar, berarti kalian rasionalkan. Nah, lihat akarnya ini kan akar 3, berarti kalikan dengan akar 3 per akar 3. Nah, kalikan, atas kali atas ya, 1 dikali akar 3, hasilnya adalah akar 3. Kita bagi dengan, nah ini ada 2 akar 3 dikali akar 3. Ini kan artinya ada 1 ya, jadi 2 kali 1 dulu, hasilnya adalah 2. Kemudian akar 3 kali akar 3, tadi hasilnya adalah 3 ya, karena akarnya langsung hilang. Berarti hasilnya adalah akar 3 per 6. Ingat, di sini kan ada 1, jadi boleh kalian tuliskan 1 per 6 akar 3. Jadi jawabannya nilai dari limit X menuju 3 untuk fungsi akar X dikurang akar 3 per X kurang 3. Nilainya itu adalah 1/6 akar 3. Nah, gampang ya. Selanjutnya, soal yang kedua, menentukan nilai limit untuk X menuju min 1 untuk fungsi 3X ditambah 3 per akar 7 ditambah X dikurang akar 5 dikurang X. Nah, kalian bisa langsung tebak ya, metode apa yang kita gunakan? Karena ini ada bentuk penyebutnya berada dalam tanda akar, ya cara yang paling gampang adalah dengan menggunakan metode yang ketiga, yaitu mengalihkannya dengan bentuk sekawannya gitu. Oke, kita tulis, kita coba selesaikan. Nah, di sini kita tulis ya limit. Oke, limit X menuju min 1, tuliskan fungsinya 3X ditambah 3. Kita bagi dengan akar ya, akar 7 ditambah X dikurang akar akar 5 dikurang X. Nah, lihat bentuk akarnya, kalian langsung kalikan dengan sekawannya. Di sini kan tandanya negatif, tinggal kalian ganti jadi positif ya. Jadi di sini jadinya adalah akar 7 ditambah X ditambahkan dengan akar 5 dikurangkan dengan X per, ya, ini juga sama di bawahnya, akar 7 ditambah X ditambahkan dengan akar dari 5 yang dikurangkan dengan X. Nah, kita tinggal kalikan. Kita tuliskan di sini limit X menuju min 1. Nah, atas kali atas. Jadi kita tulis dulu ya, 3X ditambah 3. Kita buat kurungnya. Akan kita kalikan dengan akar 7 ditambah X ditambah akar 5 dikurang X. Kita bagi dengan, nah ini juga sama, kita kalikan ya. Nah ini kita buat kurungnya dulu sebelum kita kalikan. Akar dari 7 ditambah X dikurang akar dari 5 dikurang X. Buat kurungnya kita kalikan dengan akar dari 7 ditambah X ditambahkan dengan akar dari 5 dikurangkan dengan X, tutup kurungnya. Oke, kita lanjutkan. Nilainya akan sama dengan limit X menuju min 1. Nah, atas kali atas, bawah kali bawah, ya kan? Nah, untuk pembilangnya atau di bagian atasnya ini tidak perlu kalian kalikan satu-satu gitu ya. Jadi biarkan dulu, karena kalau kita kalikan satu-satu akan sulit ya, atau akan ribet nanti. Jadi biarkan saja bentuknya
dalam bentuk perkalian seperti ini dulu. Nah, jadi 3x tambah 3, kita tulis dulu ya, akar 7 ditambah x ditambahkan dengan akar 5 dikurang x. Nah, biarkan dulu, jadi tidak usah dikalikan. Nah, yang di bawah ini kita kalikan. Perhatikan, ini kan bentuknya udah sama kan? Sama ya, hanya berbeda di tanda. Jadi negatif, yang di sini positif. Cara paling gampang, kali dulu. Akar dari 7 ditambah x dikalikan dengan akar 7 ditambah x. Dia kan sama, langsung hilang akarnya, yang diambil isi di dalamnya. Berarti 7 ditambah x. Negatif kali positif, hasilnya adalah negatif. Oke, berikutnya tinggal kalikan saja. Akar 5 dikurang x dikalikan dengan akar 5 dikurang x. Langsung hilang akarnya. Karena ini negatif, jadi wajib buat kurung ya setelahnya. Berarti kita langsung ambil isi di dalamnya, yaitu 5 dikurangkan dengan x. Nah, jadi lebih gampang mengalikannya. Ya. Kita selesaikan dulu sebelum kita masukkan nilai limitnya. Limit x menuju min 1, kita tuliskan di sini 3x ditambah 3, kita tidak perlu kalikan. Nah, kemudian di sini kita tulis ya, 7 ditambah x ditambahkan dengan akar dari 5 dikurangkan dengan x. Kita bagi dengan, oke. Nah, ini kita buka kurungnya. Jadi negatifnya kalian kalikan ke dalam. Jadi 7 ditambah x. Nah, di sini ada min kali 5 itu min 5. Oke, negatif kali min x ini kan artinya 1 gitu ya. Min 1 kali min x atau min kali min kan positif. Jadinya positif x. Nah, maka nilainya akan sama dengan limit, gitu ya, limit x menuju min 1, nah ini tetap 3x ditambah 3, kita kalikan dengan akar 7 ditambah x ditambah akar dari 5 dikurang x. Oke, tutup kurungnya, kita bagi dengan, nah perhatikan, di sini kan ada x ya, di sini ada positif x, berarti x tambah x hasilnya adalah 2x. Kemudian sini ada 7, langsung kita operasikan. 7 dikurang 5, hasilnya adalah positif 2 ya. 7 dikurang 5 hasilnya adalah positif 2. Makanya dia ditambah di sini. Nah, perhatikan. Di sini ada 3x tambah 3, di sini ada 2x tambah 2. Nah, jadi bentuk ini masih bisa kita tulis lagi. Oke, saya sambung ke sini ya. Nah, di sini saya sambung di sini tadi limit, nah sini ya, limit x menuju min 1. Nah, jadi 3x tambah 3, ini 3-nya bisa kita keluarkan. 3 gitu ya, kalian buka kurungnya. Nah, karena 3-nya udah keluar, 3 ini kan udah keluar, berarti yang tinggal di sini adalah x. Kita tambahkan dengan, nah 3 di sini kan udah keluar, berarti yang sini tinggal 1. Jadi 3 kali x, 3x, 3 kali 1, hasilnya adalah 3. Baru kemudian kita kalikan dengan akar dari 7 ditambah x ditambahkan dengan akar dari 5 dikurangkan dengan x. Kita bagi dengan, nah ini juga sama, ini kan 2x tambah 2, jadi 2-nya bisa kita keluarkan. Nah, jadi 2 ini udah kita keluarkan, berarti yang tinggal adalah x. Nah, gitu ya. Kita tambahkan dengan, karena di situ tambah, nah sini kan 2-nya udah keluar kan, berarti sini tinggal 1. Nah, gitu ya. Lihat, ini kan sudah dalam bentuk perkalian nih semuanya, kayak ini kurung tadi ya. Ini juga artinya 3 kali x tambah 1 kali. Jadi semuanya bentuknya udah dalam bentuk perkalian. Ini juga dalam bentuk perkalian. Jadi kalian bisa langsung coret saja. Maka yang tinggal, oke, ini sama dengan. Maka yang tinggal adalah limit. Oke, limit ya. Limit x menuju min 1. Nah, yang tinggal di sini adalah akar dari 7 ditambah x ditambah akar dari 5 dikurang x. Kita bagi dengan 2. Nah, sekarang kalian tinggal substitusikan untuk nilai x-nya. Langsung masukkan ya, akar dari 7 ditambah, ganti x-nya dengan min 1. Oke, kemudian kita tambahkan dengan, kita tambahkan dengan akar dari 5 dikurang, hati-hati ya, x-nya kita ganti dengan min 1. Kemudian kita bagi dengan 2. Maka kita dapatkan 7 ditambah min 1. Hasilnya adalah 6 ya. Jadi akar 6. Karena positif ketemu negatif kan negatif. Jadi sama juga dengan 7 kurang 1 yaitu 6. Kita tambahkan dengan ini negatif ketemu negatif kan positif. Jadi 5 tambah 1 jadinya. 5 tambah 1 hasilnya adalah akar 6 per 2. Nah, akar 6 ditambah akar 6 kayak sini ya. Akar 6 ditambah akar 6 itu
hasilnya adalah, tadi ini ada angka 3 ya. Nah, tadi kita lupa ya, di sini ada angka 3. Ini ada 3 tadi ya. Nah, karena yang dicoretkan X tambah 1, ini juga X tambah 1. Berarti di sini tadi, oke, saya buatkan kurung seperti ini, berarti ini ada angka 3. Nah, 3 per 2. Nah, di sini juga sama ya. Nah, saya buat kurung seperti ini ada angka 3. Nah, ini juga sama ya, tadi ada 3-nya ya. Nah, 3-nya tinggal. Berarti ini 3 akar 6 ditambah akar 6 itu hasilnya adalah 2 akar 6, ya kan? 2 akar 6. 2 akar 6 kita bagi dengan 2. Nah, ini kan 2-nya bisa dicoret. Maka jawabannya adalah 3 akar 6. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut lagi soal yang ketiga. Selanjutnya soal yang ketiga. Nah, tentukan nilai untuk limit X menuju 12, X kurang 12 per akar X tambah 4 yang dikurangkan dengan 4. Nah, di sini lihat ya, ini ada penyebutnya berada dalam tanda akar. Jadi kita langsung gunakan metode mengalihkannya dengan sekawannya untuk fungsinya gitu ya. Oke, saya tuliskan di sini limit X menuju 12 ya, limit X menuju 12, di sini X dikurangkan dengan 12. Kita bagi dengan, nah kita tulis dulu fungsinya ya, X ditambah 4 dikurang 4. Nah, kita langsung kalikan bentuk sekawan dari bentuk akarnya tadi ya, akar X tambah 4, di sini kan negatif, kalian langsung ganti jadi positif. Jadi akar dari X ditambah 4, nah di sini ditambah ya, karena dia kurang, tambah 4. Nah, di bawahnya juga sama. Akar dari X ditambah 4. Nah, ini juga tambah 4. Nah, gitu. Kita kalikan limit X menuju 12. Nah, berarti atas kali atas, bawah kali bawah ya. Kita buat dalam kurung dulu. X dikurang 12. Ini juga sama. Buatkan dalam bentuk kurung dulu. X ditambah 4. Nah, ini juga ditambah 4. Nah, kemudian kita bagi dengan, nah ini juga sama, kita buat kurungnya dulu, akar dari X tambah 4 dikurang 4 dikalikan dengan akar dari X ditambah 4, ini juga ditambah 4. Nah, kalikan ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Caranya sama seperti pada soal 1 dan 2. Oke, kita tuliskan di sini limit X menuju 12. Nah, ini tidak perlu kalian kalikan ya, karena kalau kita kalikan akan ribet juga. Jadi biarkan dulu X kurang 12. Nah, seperti ini. Akar dari X ditambah 4, ini juga ditambah 4. Kita bagi dengan, nah ini kan bentuknya udah sama ya, hanya berbeda di tandanya saja. Cara paling gampang, kalikan dulu. Akar X tambah 4 dikali akar X tambah 4, akarnya langsung hilang, maka yang tinggal adalah X tambah 4. Buat kurung, boleh. Kemudian negatif kali positif, negatif. Baru kemudian 4 kali 4, hasilnya adalah 16. Oke, maka kita dapatkan di sini limit X menuju 12. Nah, ini tidak perlu dikalikan, biarkan dulu X kurang 12 dikalikan dengan akar dari X tambah 4 ditambah 4 ya. Kita bagi dengan, nah ini kan X tambah 4 kurang 16. Jadi ini bisa kita kurangkan dulu, 4 dikurang 16, terus dulu X-nya. 4 dikurang 16 itu min 12. Nah, kita buat seperti ini. Nah, perhatikan ini kan udah dalam bentuk perkalian ya, di atasnya ini juga perkalian. Nah, ini karena sama bisa langsung dicoret. Nah, jadi kita tuliskan di sini limit X menuju 12. Nah, langsung di sini yang tinggal, karena ini udah dicoret, maka yang tinggal di sini adalah X tambah 4 ditambah 4. Nah, kita langsung substitusikan nilai X-nya ya. X-nya tadi 12, jadi kita langsung ganti. X tambah 4 berarti 12 tambah 4 ditambah 4. Nah, kita sama dengan 12 tambah 4, 16. Kita tambahkan dengan 4. Akar 16 itu adalah 4. Jadi 4 tambah 4. 4 tambah 4. Hasilnya adalah 8. Nah, jadi jawaban yang betul adalah atau limit atau nilai dari limit X menuju 12 untuk X kurang 12 per akar X tambah 4 dikurang 4 itu nilainya adalah 8. Oke, berikutnya soal yang keempat.
Soal yang keempat. Nah, tentukan nilai untuk limit X menuju 4 untuk 6X akar X dikurang 24 akar X per akar X yang dikurangkan dengan 2. Nah, perhatikan. Nah, ini sama ya. Ini juga penyebutnya juga berada dalam tanda akar. Jadi kita gunakan lagi metode mengalihkan dengan sekawan. Nah, kita tuliskan di sini limit X menuju 4. Nah, kalian tulis dulu di sini ya, 6X dikalikan dengan akar X dikurangkan dengan 24 akar X. Kita bagi dengan di sini akar X yang ditambahkan, yang dikurangkan dengan 2. Nah, kalikan dengan sekawannya, berarti di sini kan akar X kurang 2. Berarti di sini jadinya akar X tambah 2 ya, per akar X tambah 2. Oke, kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti limit X menuju 4. Nah, ini kalian tidak perlu kalikan. Jadi tulis saja dalam bentuk kurung seperti ini. 6X akar X dikurangkan dengan 24 akar X. Nah, dikalikan dengan akar X yang ditambahkan dengan 2. Nah, baru kemudian di bawahnya kita kalikan. Nah, saya langsung kalikan saja ya. Nah, kalau saya buat kurung seperti ini. Nah, ini kan bentuknya udah sama ya. Jadi tandanya saja yang berbeda. Saya langsung kalikan aja ya. Akar X dikali akar X. Hasilnya adalah X. Negatif kali positif. Negatif 2 kali 2. Hasilnya adalah 4. Nah, kemudian boleh kalau kalian ingin buat kurung juga boleh ya. Jadi ini limit X menuju 4. Nah, perhatikan di sini. Di sini kan ada 6X akar X. Di sini ada 24 akar X. Ya, perhatikan. Ini ada 6, di sini ada akar X. Nah, saya coba faktorkan dulu. 6 akar X saya keluarkan, saya buka kurung. Berarti yang tinggal di sini kan X-nya ya. Berarti tinggal X. Nah, untuk yang di sini karena akar X dan 6-nya sudah keluar, akar X dan 6 sudah keluar, berarti di sini kurang ya, dikurang, yang tinggal adalah 4. Nah, ya kan, karena 6 akar X kalau dikali 4 hasilnya adalah 24 akar X. Nah, baru kemudian kita kalikan dengan akar X tambah 2. Kita bagi dengan X dikurang 4. Nah, perhatikan kembali, ini kan sudah dalam bentuk perkalian ya, di bawahnya juga. Nah, jadi ini bisa kita coret. Maka di sini yang tinggal adalah limit X menuju 4 itu 6 akar X dikali akar X tambah 2 per 1 ya. Satunya tidak usah kita tuliskan. Karena X dikurang 4 dibagi X kurang 4 hasilnya 1. Nah, kita langsung substitusikan saja nilai X-nya. Karena ini sudah kita sederhanakan bentuk fungsinya. Langsung kalian ganti ya. 6 ganti akar X berarti ganti X dengan 4 akar 4. Dikali juga sama akar 4 tambah 2. Berarti sama juga dengan 6 dikali akar 4 adalah 2. Ini juga akar 4 2 tambah 2. Sama dengan 6 kali 2 hasilnya adalah 12 ya. 2 tambah 2 hasilnya 4. 12 kali 4 hasilnya adalah 48. Nah, jadi jawabannya adalah 48. Nah, itu adalah pembahasan soal terkait dengan limit fungsi aljabar. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.